Lu menatap Qin Yichen, dan saat berikutnya, kedua belah pihak melancarkan serangan yang lebih ganas. Setelah lama ragu, Athena, Dewi Kebijaksanaan yang jauh dari medan bintang, akhirnya menjelaskan situasi saat ini kepada Zeus. Lord Zeus, beginilah situasinya sekarang. Menurut Anda apa yang harus saya lakukan? Saat berikutnya, Zeus tiba-tiba muncul di samping Athena, Dewi Kebijaksanaan. Sebagai orang terkuat di dunia ini, dia bisa membiarkan Zeus melepaskan identitas bangsawannya dan muncul di luar bidang bintang kecil ini. Tetapi dia masih sangat berhati-hati. Jelas, Zeus telah memberi Qin Yichen wajah yang cukup. Bagaimana dengan angin? Athena, Dewi Kebijaksanaan, tampaknya tidak menyangka bahwa Zeus akan begitu peduli dengan urusan Qin Yichen, dan datang langsung kepadanya untuk menyaksikan pertempuran secara langsung. Athena menunjuk ke bidang bintang tidak jauh. Ada di bidang bintang itu. Saat suara Athena jatuh, semburan cahaya merah keluar dari cangkang bintang biru asli, mewarnai cangkang aturan dunia dengan warna merah cerah. Athena menelan ludah. Lord Zeus, kekuatan level dewa liar, bisakah kamu benar-benar mencapai level ini? Belum lagi dewa-dewa liar, selain 12 dewa utama, Athena tidak tahu siapa lagi yang bisa melakukan ini, dan mengangkat tangannya adalah untuk memperingatkan pertempuran di seluruh medan bintang. Meskipun Zeus terlihat serius, dia tidak memiliki banyak kekhawatiran di dalam hatinya. Jika itu angin, itu mungkin. Dalam hati Zeus, Qin Yichen adalah wali Tao-nya, dan sebagai wali Tao Zeus, kekuatannya lebih kuat daripada mereka yang memiliki level yang sama. Bukankah itu normal? Jika orang dengan level yang sama tidak bisa dihancurkan, bagaimana mereka bisa masuk ke mata Zeus? Setelah hening sejenak, Zeus masih memilih untuk mempercayai Qin Yichen. Mari kita tunggu di sini. Aku baru saja memberitahu Feng melalui transmisi suara. Selama dia punya pikiran, aku bisa muncul di depannya dan membantunya mengurus lawan-lawannya. Menenangkan emosi Athena, Zeus melihat ke bidang bintang yang jauh. Matanya melewati batas bidang bintang, dan dia melihat melalui pemandangan di dalamnya. Di bawah ronde serangan baru Qin Yichen, Lu telah membuka bentuk senjata terkuat, dengan kepala lang, dan sepasang sayap besar yang membumbung dalam api. Dia membuka mulutnya tiba-tiba, dan Jiu Yang True Fire menyapu langit. Menghadapi serangan lawan yang begitu kuat, Qin Yichen tidak punya pilihan selain bersembunyi di air laut untuk melemahkan kekuatan Jiu Yang True Fire, dan kemudian melawannya. Tapi air laut hanyalah makhluk fana. Di bawah erosi api sejati Jiu Yang, bahkan air laut mendidih, dan uap air panas membuat penglihatan orang terdistorsi. Saat menampilkan bentuk senjata terkuat, Lu Zai menunjukkan postur dewa. Qin Yichen bersembunyi di air laut yang mendidih. Meskipun tidak jauh lebih baik daripada di luar, bagaimanapun juga, dia mampu mengontrol suhu. Dia membuka tangannya, dan lingkaran sihir yang tak terhitung jumlahnya muncul di telapak tangan Qin Yichen. Hal-hal ini untuk sementara dapat membantunya menstabilkan suhu air laut di sekitarnya. Tetapi Qin Yichen sangat jelas bahwa ini hanya tindakan sementara, dan jika dia ingin mengalahkan lawannya, dia harus keluar. Namun tanpa perlindungan laut, yang harus ia hadapi adalah suhu tinggi ribuan derajat, yang bukan lagi sesuatu yang bisa ditanggung manusia, dan membutuhkan banyak energi spiritual dan kekuatan iman untuk melindungi dirinya sendiri. Lu masih menunjukkan kekuatan menindasnya sebagai pembangkit tenaga listrik absolut, yang membuat Qin Yichen merasa tidak berdaya. Tepat ketika Qin Yichen dengan panik memikirkan bagaimana menghadapinya, tiba-tiba, sebuah manik biru muncul di depan Qin Yichen. Qin Yichen tertegun sejenak. Dinghai Shenzhou, ini adalah harta yang diberikan Poseidon saat pertama kali bertemu Qin Yichen. Meskipun sejak hari itu, manik-manik itu dilemparkan ke dalam cincin penyimpanan oleh Qin Yichen, dan dia tidak pernah menggunakannya, dan bahkan Qin Yichen sendiri melupakannya. Sampai hari ini, tiba-tiba melompat keluar, dan pola air biru dilepaskan dari Dinghai Divine Pearl. Dan daerah sekitarnya sangat panas, dan air laut yang menurun dengan cepat tiba-tiba menjadi tenang. Semburan kesejukan membasahi tubuh, dan semangat Qin Yichen sedikit terguncang. Poseidon, teripang, sepertinya aku berhutang budi padamu lagi. Begitu mutiara ilahi Dinghai muncul, air laut segera menjadi stabil. Tidak peduli bagaimana tekanan di atas diberikan oleh embun, air laut tidak dapat mengalir. Dewa laut yang menguasai seluruh air laut di dunia. Kini Qin Yichen telah merasakan nikmatnya menjadi dewa laut dengan mengandalkan mutiara dewa Dinghai ini. Semua air laut seperti rakyatnya, membungkus tubuhnya dengan erat, mencegah suhu terik api sejati Jiu yang mendekati Qin Yichen. Dia membuka mulutnya untuk menahan Dinghai Divine Pearl di mulutnya, dan air laut tiba-tiba pecah darinya. Di permukaan laut yang membentang puluhan ribu mil, retakan yang tiba-tiba muncul segera diselimuti oleh api sejati Jiu yang mendidih. Lu melihat Qin Yichen di celah panjang dan sempit ini, mengepakkan sayapnya dengan keras, dan terbang lurus ke bawah. Apa yang kamu sembunyikan di sini? Keluarkan darah. Dengan raungan rendah Lu, dia bergegas tepat di depan Qin Yichen, dan meraih dada Qin Yichen dengan cakar elangnya yang kuat.
Sudut mulut Qin Yichen tiba-tiba terangkat, dan dia mundur dengan tajam, melarikan diri ke dasar laut yang lebih dalam. Lu sangat kesal dengan menghindari pertempuran seperti ini. Untuk apa kamu lari? Memiliki kemampuan untuk bertarung denganku di sini. Jangan pengecut. Kamu adalah pria yang bisa bersaing denganku. Jangan biarkan pengecut menguburmu. Melihat tindakan Qin Yichen, Lu Yue merasa lebih marah. Orang ini hanya sangat menyebalkan. Dia jelas memiliki kekuatan untuk bersaing dengannya, tetapi dia tidak pernah bertarung secara langsung. Dia hanya terus melarikan diri dan menghindar. Jika Anda mengubah seseorang yang tidak mengetahuinya, Anda mungkin salah mengira bahwa Qin Yichen adalah anggota paling biasa di dunia ini, di bawah serangan sengit lawan, bahkan sulit untuk melindungi dirinya sendiri. Mungkin, satu-satunya hal yang layak dipuji adalah kemampuan Qin Yichen untuk melarikan diri. Mampu melarikan diri dengan aman di bawah pengejaran sengit oleh lawan. Kemampuan ini memang agak belum terpecahkan. Tiba-tiba, Qin Yichen mendarat di dasar laut, dengan kakinya di tanah yang keras. Qin Yichen berbalik dengan tiba-tiba, menghindari serangan lanjutan Lu. Kamu pengecut. Kamu melarikan diri untuk waktu yang lama. Aku benar-benar salah menilaimu. Lu menendang tanah dengan keras, dan tiba-tiba, beberapa retakan besar menyebar di tanah. Di antara retakan besar ini, ada retakan halus yang tak terhitung jumlahnya. Anda bisa melihat kekuatan kaki ini. Setelah Qin Yichen menghindar, dia tidak memilih untuk terus melarikan diri. Dia hanya menatap Lu dengan ekspresi tenang dan mengulurkan tangannya. Jika aku tidak lari, bagaimana kamu bisa jatuh ke dalam perangkapku? Dengan suara jari Qin Yichen, itu terbelah di kedua sisi, dan ombak seperti dinding menyapu secara instan, menyelimuti keduanya di laut. Zizizi, ada konflik kekerasan antara Jiu Yang True Fire dan air laut, dan semburan air putih menguap menjadi gelembung dan mengalir ke permukaan laut.